Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi kita pada hari ini. Tapi alangkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai. Dan biarlah kami mendapatkan apapun yang kami pelajari pada hari ini, mendapatkan aplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk di bab yang ketujuh, melanjutkan materi kita. Dan biarlah di bab ketujuh kita lebih lagi untuk membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Sekali lagi, bab yang ketujuh, yaitu membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Bacaan Alkitab kita di Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dan Markus 9 ayat 33 sampai 37, Markus 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 16 sampai 9 ayat 19 sampai 31 dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tetapi kita akan membaca hanya di kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Untuk itu kalian dapat menyimaknya di Alkitab kalian masing-masing dan kalian dapat juga melihat di PowerPoint yang dapat Mister berikan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judulnya adalah Orang Samaria yang Baik Hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, dan sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini? Jawab pertanyaan dari Tuhan Yesus, ya. Yang menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu yang ingin mencoba Yesus, "Orang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Nah, ayat kebenaran firman Tuhan ini seringkali kita dengar, ya, tentang orang Samaria yang baik hati. Mungkin lewat guru sekolah minggu, atau mungkin waktu ikut orang tua mendengarkan khotbah di ibadah renungan kalian, dan dimanapun kalian berada pasti mungkin seringkali mendengar firman Tuhan hari ini, orang Samaria yang baik hati.
Kalau kita melihat ya, orang Samaria dengan bangsa Israel itu cukup berbeda jauh ya, bahkan saling bermusuhan ya. Menganggap bahwa orang Samaria itu di kelas bawah, orang yang rendah dan lain sebagainya. Karena orang Samaria itu sebenarnya juga orang dari keturunan bangsa Israel, keturunan Yahudi, tetapi karena kawin campur dan merasa bahwa orang di luar bangsa Yahudi berarti dia kafir dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di sini, kalau tadi melihat ada orang yang seorang yang Lewi ya, sebelumnya ada seorang imam, dia datang. Nah, imam ini anggaplah hamba Tuhan ya, atau pendeta dan sebagainya. Ketika ada orang yang dirampok, justru ketika melihat hal itu dia lewat saja. Yang kedua, orang Lewi ini ya mungkin pelayan Tuhan ya, mungkin kalau kita sekarang ini mungkin diaken atau mungkin WL dan lain sebagainya, dia seorang pelayan. Tapi justru ketika melihat orang yang dirampok, orang yang mengalami kesusahan, dia juga hanya lewat saja, tidak peduli. Ya mungkin kita juga ya jemaat sebagai Kristen yang rajin ke gereja dan sebagainya, mungkin ketika kita datang seperti itu, ketika melihat seperti itu, nah hanya lewat saja. Dan yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria ini ketika melihat ada orang yang dirampok dan dihajar dan lain sebagainya, hampir mau mati ya, di situ justru orang Samaria yang justru melihat bahwa orang itu orang Israel, orang Yahudi, dia tidak peduli ya. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya, orang Israel dengan orang Samaria itu sangat bermusuhan, dan bahkan orang Samaria itu dibilang kafir, orang ya mungkin dibilang orang rendahan lah, orang jelek atau orang bawahan. Tapi justru apa yang terjadi? Justru orang Samaria yang dianggap jelek, dianggap kafir, yang dianggap rendah dan lain sebagainya, justru dia yang menolong orang yang merampok di situ. Dan kita tahu bahwa tadi Tuhan Yesus bertanya, orang yang seperti firman Tuhan tadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan lain sebagainya itu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Justru orang yang ketiga tadi, yang dicampakkan, orang yang merasa hina dan lain sebagainya, justru melakukan belas kasihan yang begitu luar biasa, yang mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan sesamanya. Nah, kita mau belajar lebih lagi tentang ayat ini dan tentang bab 7, di mana kita tadi sudah belajar bahwa membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini makhluk sosial ya. Kita membutuhkan orang lain, kita saling bergantung dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, untuk mendalami di bab ke-7 ini, kita akan melihat materi kita, melanjutkan beberapa poin supaya kita mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih lagi belajar memahami bab ke-7 ini, membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Nah, kita lanjut di poin ke-A, yaitu makna sikap peduli. Kalau kita belajar, manusia adalah makhluk sosial, di mana artinya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Jadi kita itu adalah makhluk sosial, di mana kita tidak dapat hidup tanpa orang lain, dan kita membutuhkan orang lain. Entah kita membutuhkan orang tua kita juga membutuhkan kita. Entah kita membutuhkan kakak kita juga membutuhkan kita. Atau kita membutuhkan masyarakat juga membutuhkan kita. Kalian butuh guru juga butuh murid, dan masih banyak lagi. Kita itu makhluk sosial, saling membutuhkan, dan kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Yang kedua, kata peduli ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahwa peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, dapat juga mencampuri kata perkara orang lain. Nah, ini kata peduli ya, dimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, kata peduli berarti mengindahkan, memperhatikan, dan sama saja mencampuri perkara orang lain. Nah,
Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling menghargai, menghormati, dan peduli kepada orang lain. Nah, kita perlu bahwa belajar lebih lagi di dalam tokoh-tokoh Alkitab ya. Dan kita akan melihat contoh di dalam Alkitab yang memiliki sikap peduli yang dapat kita jadikan teladan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah Abraham. Abraham peduli kepada Lot. Kalau kalian membacanya di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ke 29. Abraham peduli kepada Lot. Nah, kalau kita tahu bahwa Abraham pada waktu itu berpisah dengan keponakannya yaitu Lot ya. Jadi Abraham ke kanan, Lot ke kiri. Kemana Lot pengen? Ya daripada ribut, daripada bermasalah dan lain sebagainya. Kalau Lot pengen tanah yang subur, pengen ke kanan, Abraham ke kiri, atau dan lain sebagainya, supaya tidak ada keributan yang terjadi. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa Abraham pada waktu itu sudah berpisah dengan Lot. Tetapi singkat cerita bahwa supaya gembala mereka tidak bertengkar ya, soal rumput, soal air, soal ternak dan sebagainya. Kalau kalian membacanya di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 24. Di situ kita belajar di mana ketika Lot ada di dalam masalah, di mana Sodom dan Gomora hampir dimusnahkan, hampir dihancurkan karena begitu dahsyatnya dosa yang ada di Sodom dan Gomora. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham, pamannya ini tetap peduli sama keponakannya yaitu Lot. Abraham berdoa senantiasa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya apa yang terjadi Sodom dan Gomora yang ingin dihancurkan oleh Tuhan karena dosa yang begitu luar biasa. Tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Abraham peduli sama keponakannya yaitu Lot, dan akhirnya doa Abraham dijawab dan Tuhan selamatkan Lot dan keluarganya. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham begitu peduli kepada Lot. Padahal kalau kita melihat di ayat sebelumnya, Lot dan Abraham ini gembalanya dan ternaknya dan sebagainya, mereka sempat bertengkar karena lahan ternak cukup sedikit saja, tetapi dibuat dua keluarga, jadi anggaplah Abraham dan Lot. Tetapi justru Abraham mengalah. Bukan hanya itu saja, Abraham tetap peduli ketika Lot di Sodom dan Gomora dan Tuhan ingin memusnahkan. Abraham berdoa supaya Lot diselamatkan dan seisi keluarganya. Yang kedua, kita mau belajar lebih lagi. Yonatan peduli kepada Daud atau keselamatan Daud. Kalian mungkin sering kali mendengar ya kisah Yonatan dan Daud. Ini sepasang sahabat ya, di mana Yonatan dan Daud ini bersahabat. Kalau kalian membacanya di 1 Samuel pasal 20. Apa yang menjadi kepedulian Yonatan kepada Daud? Daud pada waktu itu ingin dibunuh oleh Saul, ayahnya Yonatan ya. Jadi Saul ini sebagai raja pertama di Israel pada waktu itu, dan Daud mengalahkan Goliat, dan akhirnya Daud justru dipuji-puji oleh bangsa Israel. Daud cukup luar biasa dan sebagainya, tapi Saul merasa dikalahkan ya, disaingi dan lain sebagainya. Dia ingin membunuh Daud karena supaya tidak tergantikan posisinya sebagai raja. Tetapi justru Yonatan anaknya mengetahui rencana jahat ayahnya yang ingin membunuh Daud. Justru Yonatan peduli kepada keselamatan Daud. Justru Yonatan menyembunyikan Daud, menolong Daud agar tidak dibunuh oleh Saul, ayahnya sendiri. Di sini kita bisa melihat contoh yang dapat kita teladani, contoh yang dapat kita supaya kita benar-benar bisa menjaga hidup kita, bagaimana kita bisa membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk. Abraham tadi, yang kedua Yonatan. Yang ketiga kita belajar Yusuf peduli pada keselamatan Maria. Yusuf ini yang dimaksud adalah ayah dari Tuhan Yesus ya. Nah, Yusuf peduli pada keselamatan Maria. Kalau kalian membaca di Matius 1 ayat 20, di situ Maria
dapat berkat yang cukup luar biasa ya. Dia mengandung Tuhan Yesus ya, dimana Roh Kudus mengizinkan melalui Maria supaya Maria mendapatkan berkat karunia yang cukup luar biasa, yaitu sebagai ibu Tuhan Yesus di dunia. Di situ kita bisa melihat bagaimana pada zaman itu mereka masih bertunangan ya, belum menikah sah. Tetapi pada ceritanya atau kenyataannya bahwa Maria mengandung bayi Tuhan Yesus. Di dalam masa seperti itu, saya percaya bahwa kalian sudah dewasa, bahwa Yusuf, ayah Tuhan Yesus itu merasa malu. Atau mungkin kalau bisa dikatakan, saya tidak pernah merasa bersetubuh atau mungkin dengan Maria dan sebagainya sampai melahirkan seorang anak. Dia padahal masih statusnya tunangan, pasti ada rasa curiga, pasti ada rasa pasti dia selingkuh dan sebagainya, atau mungkin pikirannya yang jelek-jelek dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf peduli pada keselamatan Maria. Dia melindungi Maria, dan justru di dalam kehidupannya Maria yang kalau di zaman pada bangsa Yahudi pada waktu itu, kalau misalnya hamil di luar pernikahan pasti akan dirajam batu, pasti akan dibunuh dan lain sebagainya. Seorang mungkin dibilang wanita yang najis lah, wanita yang salah dan lain sebagainya. Tetapi justru bagi Yusuf, dia peduli pada keselamatan Maria. Dia melindungi Maria dengan segenap hati, dan justru di ayat selanjutnya bagaimana Yusuf dan Maria tunangannya itu dia berjalan bersama dan sampai akhirnya proses melahirkan, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini kita bisa melihat karya penyelamatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa melihat Yusuf, ayah Tuhan Yesus sendiri ya, yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Lanjut, bagaimana kita membangun sikap peduli dalam masyarakat majemuk? Di sini kita bisa melihat ibu Tuhan Yesus sendiri. Maria peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh tuan rumah dalam pesta pernikahan di Kana. Pada waktu itu, Maria ibu Tuhan Yesus, dia sedang berjalan dan di situ ada pernikahan ya. Dan justru di dalam pernikahan itu mengalami masalah, yaitu kehabisan anggur ya. Tetapi rasa peduli, rasa empatinya Maria kepada masyarakat di situ justru luar biasa sekali. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dia menyampaikan, anakku tolong bantu dan lain sebagainya. Dia menyampaikan, kalau kalian membacanya di Yohanes pasal 2 ayat 1-11, di situ Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Rasa kepedulian Ibu Maria atau ibu Tuhan Yesus itu sendiri justru mengandung kuasa Tuhan yang luar biasa, dan akhirnya Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya, menolong banyak orang. Rasa kepedulian, rasa kasihan, rasa empati dan lain sebagainya justru nyata dalam kehidupan ibu Tuhan Yesus atau Maria itu sendiri. Yang kelima, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus peduli kepada orang banyak yang mengikutinya. Salah satunya yaitu 5.000 orang yang diberi makan. Kalau kalian membacanya di Matius pasal 14 ayat 13-21. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang-orang banyak, bahkan memberi makan 5.000 orang. Dan masih banyak lagi kepedulian yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam banyak orang pada waktu itu. Tuhan Yesus juga peduli sama anak-anak kecil. Kalau kalian membaca di Markus pasal 9 ayat 36-37, dia tidak hanya memanggil dan memeluk anak-anak, tetapi juga dia memberkati anak-anak, termasuk kita semua. Kita diberkati sama Tuhan, bukan hanya dipanggil, bukan hanya dipeluk pada waktu dikasih dan disayang, tetapi justru dia memberkati anak-anak itu. Kalau kalian membaca di Markus pasal 9 ayat 36-37, kita semua adalah generasi-generasi yang Tuhan berkati, generasi-generasi yang Tuhan kasihi. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga peduli kepada kita. Kita yang berdosa, yang harusnya mati, yang harusnya masuk neraka dan lain sebagainya, tapi Tuhan ampuni kita. Rasa kepedulian Tuhan Yesus cukup luar biasa sekali ya. Dia mengasihi kita orang berdosa, dia peduli kepada kita, dia datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan memberi kita kekuatan
dan kita memberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, dan sebentar lagi kita akan Natal, kita akan merayakan bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu rasa kepedulian Tuhan yang cukup luar biasa. Itu sebabnya bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa peduli kepada masyarakat majemuk atau masyarakat yang membutuhkan? Itu sebabnya di bab ke-7 kita belajar membangun sikap peduli di dalam masyarakat majemuk. Yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu Paulus. Paulus itu peduli kepada segala bangsa, sehingga ia menjadi rasul yang memberitakan Injil agar semua orang diselamatkan. Paulus adalah gambaran kepada kita semua. Kita yang berdosa, Paulus juga berdosa yang membunuh orang-orang Kristen, bahkan hidupnya berantakan, kacau balau. Tetapi ketika dia merasakan kasih Tuhan, kepedulian daripada Tuhan, rasa peduli Tuhan yang begitu dahsyat, yang peduli kepada Paulus, yang menyelamatkan Paulus dari hidup berdosa menjadi berkat, menjadi menolong banyak orang. Justru Paulus memiliki kepedulian kepada segala bangsa. Dia menjadi rasul, dia memberitakan Injil, bahkan dia ingin semua orang diselamatkan seperti dalam dirinya. Kalau kalian membaca di Roma pasal 1 ayat 14-17, orang berdosa, orang yang hina, tetapi dia justru mendapatkan kepedulian dari Tuhan. Dia justru mengaplikasikan juga, dia juga peduli kepada banyak orang. Nah, di sini kita perlu tahu bagaimana hidup kita lebih lagi, bahwa peduli terhadap sesama berarti turut bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh mereka dan terdorong untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Kalian, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain, dan ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap tersebut. Misalnya mengumpulkan pakaian yang layak bagi orang-orang yang membutuhkan, mengumpulkan dana untuk korban bencana alam, apalagi kita di masa pandemi seperti ini. Harusnya kita banyak peduli. Mungkin kita kekurangan ya, tapi kita belajar memberi di dalam kekurangan kita. Itu cukup luar biasa. Kalau kita kaya, kita memberi itu mudah. Tapi ketika kita sebenarnya butuh, tapi kita peduli, kita belajar memberi, itu luar biasa. Ingat, kalau kita pas kaya, kita punya, ketika kita memberi, anggaplah kita punya 1000, kita memberi 1000, mudah sekali ya. Tapi ketika kita cuma punya 500 dan itu kepunyaan kita, apakah kita dapat memberikan itu kepada orang yang jauh lebih membutuhkan? Itu cukup luar biasa. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar, harus memiliki sikap rasa peduli terhadap orang lain. Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia sangat peduli sama kita, anak-anaknya yang dikasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati melalui mengasihi kepada sesama kita? Mungkin kepada mereka-mereka yang mendapatkan korban bencana alam, mungkin dengan cara kita, mungkin kita nggak bisa memberi, mungkin kita juga pas-pasan, mungkin kita peduli dengan apa? Doa-doa kita. Kita juga bisa memanjatkan pokok-pokok doa kita. Kita mungkin nggak punya banyak uang, kalian mungkin masih sekolah. Mungkin dengan doa kalian peduli kepada orang tua kita, orang tua kalian yang sudah bekerja susah payah. Mungkin bagaimana kalian peduli kepada orang tua? Ya dengan belajar serius. Itu bukti bahwa kalian peduli kepada orang tua kalian. Jangan cuma asal main game, sibuk dengan kehidupan kalian. Itu bukti bahwa kalian gak peduli sama orang tua kalian. Kalau kalian peduli kepada orang tua kalian, berarti kalian harus serius belajar. Buktikan bahwa kalian benar-benar peduli kepada mereka. Buktikan bahwa kalian mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi orang tua kalian. Hal yang kecil yang dapat kalian lakukan. Mungkin kalian gak punya banyak harta, mungkin lewat doa, mungkin lewat senyuman. Itu bukti bahwa kalian mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu sebabnya hal yang kecil yang dapat kalian lakukan, membuang sampah pada tempatnya, membantu mereka-mereka yang justru kepedulian, bentuk kepedulian yang sederhana. Nggak usah jauh-jauh jadi sponsor atau mungkin baksos dan lain sebagainya. Mungkin dengan sikap kalian, senyum, ramah tamah, belajar serius, bukti bahwa kalian peduli kepada orang tua kalian, orang-orang terdekat kalian, sesama kalian. Semuanya itu adalah cara memberi perhatian kepada sesama. Itu sebabnya
banyak hal yang dapat kalian lakukan, dan jangan pernah kalian bosan-bosan. Kita akan belajar di poin ke A ini saja, supaya kita harus mendalami bagaimana sikap peduli kepada sesama kita, bagaimana kita juga lebih lagi belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham peduli kepada Lot, Yonatan kepada Daud, Yusuf kepada Maria, Ibu Tuhan Yesus kepada banyak orang pada waktu di dalam pernikahan yang membutuhkan pertolongan, dan Tuhan Yesus sendiri kita contoh yang cukup luar biasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia naik ke surga memberikan Roh Kudus untuk kita. Cukup luar biasa kepedulian Tuhan terhadap kita. Dan Paulus membuktikan dalam diri kita, orang yang diselamatkan, orang yang sudah ditebus, dan dia justru menjadi berkat untuk banyak orang. Itu saja yang dapat Mister berikan di poin A. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Kita juga akan akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kami juga Tuhan, apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah mendapatkan sesuatu yang baik dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, itu saja yang dapat Mister bisa sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun. See you next time, God bless you.